Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. あなたに会いに来ました。 Selamat datang di channel R-Roar. Ini adalah cerita Roulette World. Scene diawali di sebuah kota terbengkalai. Suasana di sana sangat mencekam. Suara guntur di tengah hujan dan suara gagak di sana membuat suasana di sana semakin mencekam. Zombie-zombie mengerombol dan berjalan menyerang seorang pria. Pria itu adalah Ye Zongming MC dari manhwa ini. Ye Zongming memuntahkan darah dari mulutnya. Saat ini dia sedang sekarat. Ye Zongming memegangi perutnya yang terluka, kepalanya berdarah dan wajahnya penuh dengan luka. Dia mengumpat, "Sial, pengkhianat itu, awas saja dia." Di saat yang sama, seekor zombie dengan krital biru di kepalanya, dan di belakangnya dipenuhi kaki seperti seekor laba-laba, melompat menyerang Ye Zongming. Ye Zongming tidak bisa melakukan apapun lagi dengan keadaannya saat ini. Dia hanya bisa pasrah. Meskipun dia ingin melawan, tubuhnya tidak mendengarkan apa yang diperintahkan itaknya. Dalam keadaan kritis Ye Zongming dipenuhi penyesalan, dia tidak pernah berpikir kalau dia mati karena rekan timnya sendiri. Dia merasa dia benar-benar tidak cocok untuk hidup di dunia yang kiamat ini. Baiklah, tidakkah kalian penasaran kenapa hal ini terjadi? Semua ini berawal sejak 10 tahun yang lalu, awal dari kiamat dunia ini dimulai. Dunia berubah, 90% makhluk hidup terinfeksi suatu virus dan berubah menjadi zombie dan monster. Di saat yang sama cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia. Di dalam cahaya itu sesuatu seperti roda roulette, semua orang menyebutnya WHL. Setelah beberapa waktu, sedikit demi sedikit orang-orang mendapatkan sebuah kristal dari kepala zombie, dan dengan kristal itu sebagai bayaran. Orang-orang bisa memutar WHL dan mendapatkan item secara acak darinya. Simplenya bayar buat gacha. Berbagai macam item ada di dalam WHL, senjata, sumber daya, ramuan ajaib yang bisa membuat orang memiliki kemampuan supernatural dan masih banyak hal lainnya. Setelah semua orang tahu hal itu, mereka bertarung mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan kesempatan memutar WHL, atau bahkan menopo WHL itu sendiri. Seluruh dunia menjadi seperti kompetisi bertahan hidup. Sang MC, Ye Zongming, demi bertahan hidup memilih pasrah pada yang kuat dan menjadi membuang kebiasaannya sebagai seorang manusia. Dia mengikuti sebuah kekuatan besar dan mengikuti pelatihan 10 tahun agar bisa masuk dalam sebuah tim untuk menjarah kristal. Ye Zongming berpikir, setelah dia bergabung dengan sebuah tim, dia akan mendapatkan masa depan yang cerah. Dia berpikir, selama dia bekerja keras dia pasti akan bisa bertahan hidup di kiamat dunia. Itulah yang dipikirkan, namun dia terlalu naif. Dalam sebuah misi, dia dikhianati oleh rekan timnya. Ya, membuatnya mengalami situasi seperti di awal scene. Oke, kembali ke saat ini. Zombie laba-laba menyerang dan menusuk Ye Zongming, dan membuatnya memuntahkan darah. Kesadaran Ye Zongming mulai menghilang. Dia berpikir kalau ini adalah akhir dari hidupnya. Dalam kegelapan Ye Zongming merasakan tubuhnya dingin, namun di saat yang sama dia merasakan ada kehangatan di dekatnya. Ye Zongming berusaha membuka matanya, mata Ye Zongming berangsur-angsur menjadi fokus, lalu dia melihat wajah cantik yang dulu dia kenali. Bai Sisi, pikir Ye Zongming kaget. Apakah aku berhalusinasi? Bukankah dia sudah lama mati? Seolah ingin memastikan sesuatu, Ye Zongming berusaha bangun dari tidurnya. Ye Zongming seperti orang linglung untuk sesaat, tetapi setelah melihat sekitar, tiba-tiba menyadari sesuatu. Gelas air berwarna gelap, jam alarm elektronik bercahaya, tali, serta sentuhan akrab dan hubungan tertentu yang dibawa oleh tubuh halus wanita di lengannya. Irama tubuh juga akrab dengan iramanya. Dan semuanya membawa Ye Zongming ke dalam pemandangan yang pernah dia alami. Dia memegangi kepalanya, berusaha keras memahami apa yang terjadi,
Mungkinkan aku bereinkarnasi, pikirnya menebak-nebak. Setelah terdiam saat dia kembali melihat jam elektronik di atas meja, tahun 2020, pada sore hari tanggal 10 September. Setelah melihat itu, Ye Zhongming teringat kembali kesulitan yang sudah dia lalui. Dia meremas selimut, seakan tidak ingin mengulangi hal itu lagi. Dia merasa tak berdaya, namun setelah beberapa saat di kemudian menyadari sesuatu. Bereinkarnasi ke masa lalu mungkin adalah sebuah kesempatan baginya untuk mengubah nasibnya. Dengan 10 tahun pelatihan dan informasi yang dia punya, dia bisa bertahan hidup. Ye Zhongming bertekad akan bertahan hidup dengan semua yang dia punya. Segera setelah itu dia beranjak dari kasurnya dan mengambil pakaian untuk dikenakan. Dia saat yang sama Bai Sisi terbangun dari tidurnya. Melihat Ye Zhongming yang mengenakan pakaian Bai Sisi bertanya mau kemana Ye Zhongming? Ye Zhongming tidak memperdulikan pertanyaan itu, dia diam dan membuka laci meja di dalam kamar. Merasa tidak direspon, Bai Sisi kemudian memanggil lagi, Zhongming. Dalam laci meja, Ye Zhongming menarik kartu bank berwarna hitam. Itu adalah uang tabungan yang diwariskan oleh orang tuanya. Di masa lalu, dia tidak kuasa menghabiskan warisan dari orang tuanya itu dan berakhir menyedihkan. Kali ini dia berniat menghabiskan semua uang itu sebelum uang tidak lagi berguna karena kiamat datang. Di sisi lain, Bai Sisi yang diabaikan oleh Ye Zhongming kemudian berteriak, menegaskan kalau dia ingin jawaban dari pertanyaannya. Ye Zhongming jawab pertanyaanku, kau mau pergi kemana? Ye Zhongming berjalan membuka lemari, lalu melemparkan tas dan berkata, Qin Jun. Aku tahu kau sudah berhubungan dengan Qin Jun. Apa yang kau lakukan bersamaku sekarang tidak lain hanyalah karena kau mengasihaniku, kan tanya Ye Zhongming dengan wajah dingin. Qin Jun, apa yang kau katakan? Bai Sisi bertanya lagi. Dia sudah menduga suatu saat hubungannya dengan Qin Jun akan diketahui Ye Zhongming, tapi dia tidak menyangka hal itu diketahui secepat ini, tepat setelah malam pertama mereka. Di kehidupan sebelumnya Ye Zhongming melakukan segalanya untuk melindungi Bai Sisi di saat kiamat. Namun setelah semua, Bai Sisi memilih meninggalkan Ye Zhongming dan memilih Qin Jun. Ye Zhongming, katakan dengan jelas, apa kau punya hak untuk mengomentari hubunganku dengan Qin Jun? Kau hanya merasa iri karena dia lebih hebat darimu, kan? Itulah kata-kata yang Bai Sisi katakan pada Ye Zhongming dan sangat jelas diingat Ye Zhongming. Dengan wajah dingin Ye Zhongming berkata, Sisi, mengenang masa lalu kita, aku akan memberikanmu peringatan. Berhati-hatilah terhadap Qin Jun, dia bukanlah orang yang akan menjadi pasangan yang baik. Ye Zhongming mengingatnya dengan jelas, wajah tersenyum Qin Jun, saat menjual Bai Sisi pada orang lain dengan harga 3 kaleng makanan. Meskipun begitu, Ye Zhongming sadar, bahkan jika dia mengatakan kebenarannya pada Bai Sisi, dia tidak akan percaya. Setelah selesai berbicara, Ye Zhongming segera memakai sepatunya dan pergi, meninggalkan Bai Sisi yang masih di tempat tidur. Ye Zhongming sekarang harus melakukan 2 hal yang paling mendesak. Pertama, membeli obat-obatan yang diperlukan. Kedua, membeli peralatan tempur untuk bertahan hidup. Ye Zhongming melangkah keluar diikuti teriakan Bai Sisi yang masih memikirkan reputasinya. Akulah yang membuangmu, akulah yang menggaalkanmu Ye Zhongming. Setelah pergi dari kamar, Ye Zhongming segera pergi ke bank dan mengambil semua uang yang ada. Dia pergi mencari Taksim dan setelah masuk, tanpa basa-basi Ye Zhongming menyodorkan segepok uang dan berkata, antar aku ke rumah sakit terdekat, secepat mungkin. Sang supir yang tergiur karena melihat uang yang disodorkan Ye Zhongming dengan cepat menyetui perkataan Ye Zhongming. Singkat cerita, setelah sampai di rumah sakit, Ye Zhongming segera mengambil obat-obatan dalam rumah sakit beserta semua alat pendukung keselamatan. Ye Zhongming mengambil obat dengan sangat tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang melakukan penggerebekan tempat penyimpanan rumah sakit berantakan karenanya. Seorang perawat yang tidak sengaja masuk dan melihat hal itu kaget dan berteriak mempertanyakan identitas Ye Zhongming. Siapa kau? Kau di sini untuk mencuri obat.
Perawat itu berteriak minta tolong berharap ada yang datang dan menghentikan Ye Zhongming. Ye Zhongming segera berlari dan berkata, "Aku sudah meninggalkan uangnya di atas meja. Obat adalah yang sangat dibutuhkan di saat kiamat. Apalagi dia setiap saat-saat kiamat, semua orang bisa saja terluka karena seluruh dunia dipenuhi zombie yang haus dangung manusia." Segera setelah itu Ye Zhongming pergi ke toko peralatan camping. Bagaimanapun, untuk bertahan hidup dia perlu peralatan yang mumpuni, karena dia tidak bisa mendapatkan senjata piwu-piwu. Dia hanya bisa pergi ke toko penjual alat camping. Saat dia hendak pergi meninggalkan toko, dia melihat pisau tebas yang pernah dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Dengan cepat dia membelinya tanpa memperdulikan harga. Pemilik toko sangat senang dengan sikap Ye Zhongming yang membeli pisau itu meski sudah dia naikkan harganya 10 kali lipat. Meski begitu bagi Ye Zhongming itu harga yang murah untuk melindungi sebuah nyawa. Dengan taksi yang sama, Ye Zhongming dengan kecepatan penuh, dia meminta sang supir untuk segera mengantarnya ke kawasan Menshan Elite dalam waktu 5 menit. Jika bisa dia akan membayar mahal pada sang supir. Saat ini Ye Zhongming sedang mengejar waktu. Sejak kebangkitan kembali, hanya ada waktu 1 jam untuk dia mempersiapkan segalanya. Sekarang waktunya semakin mendesak karena itulah dia menawarkan harga mahal pada sang supir taksi. Merasakan hari ini adalah hari keberuntungannya sang supir dengan cepat menyetujui hal itu. Dia mengaitkan gear speed dan menginjak habis pedal gas. Bagai di film Fast and Furious, sang supir sangat ahli mengemudikan mobil. Dia meliuk-liuk menghindari orang tanpa menabraknya. Saat ini Ye Zhongming duduk diam dalam mobil dan berpikir, semua hal sudah disiapkan, sekarang tinggal menunggu kemunculan WL. Sebagai benda yang sangat berharga di hari kiamat, bisa dikatakan WL lah yang menjadi penentu apakah kau akan bisa bertahan hidup atau tidak di kiamat dunia ini. Sebagai orang yang kembali dari masa depan, Ye Zhongming bertekad untuk menjadi yang pertama menggunakan WL agar dia bisa menjadi yang tercepat menjadi kuat dari siapapun. Menurut ingatan Ye Zhongming di kehidupan sebelumnya, dalam kawasan Menshan Elite, akan ada sebuah WL yang muncul di sana. Segera setelah sampai di depan portal kawasan elit, mobil taksi Ye Zhongming dihentikan oleh penjaga di sana, karena dia area itu tidak memperbolehkan taksi masuk. Meskipun sudah dihentikan, Ye Zhongming memberi katahu supir taksi untuk menerobos masuk, karena dia kan bertanggung jawab untuk apa yang terjadi setelahnya. Tentu saja sang supir menyetujuinya. Sang supir menginjak pedal gas sekuat tenaga dan menabrak pembatas portal hingga hancur. Penjaga gerbang segera melaporkan hal itu pada pusat keamanan untuk meminta bantuan menghentikan mobil taksi Ye Zhongming. Setelah masuk, Ye Zhongming segera turun dan mengingatkan pada supir Tu untuk pergi ke tempat yang sedikit orang agar dia aman. Tentu saja supir itu mendengarkannya dengan patuh. Lu punya uang, lu punya kuasa. Dengan cepat mobil taksi itu pergi, Ye Zhongming dengan wajah dingin menatap ke salah satu menshan. Di saat yang sama tiba-tiba terikan murka terdengar dari belakangnya. Mobil taksi MU menghancurkan pagar portal kami, jangan pikir kau bisa melarikan diri. Salah satu penjaga portal kawasan itu merah pada Ye Zhongming sambil mengacungkan tonfa pada Ye Zhongming. Mendengar iru Ye Zhongming tidak panik sama sekali. Dia hanya melirik penjaga yang berteriak padanya. Penjaga itu semakin kesal dengan sikap Ye Zhongming. Nak, jangan mencoba bertingkah bodoh di depanku. Dia mengarahkan tonfa tepat ke wajah Ye Zhongming. Ye Zhongming diam sejenak, setelah itu suara gemuruh terdengar dan angin bertiup sangat kencang. Ye Zhongming mengangkat tangannya dan berkata, lihat itu, dia menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya. Awan jamur yang besar membubung di langit dengan suara keras dari langit. Sebuah kapal perang luar angkasa yang hanya muncul dalam film-film fiksi ilmiah bocor ke sudut awan. Beberapa sinar cahaya melesat jatuh dan mendarat di tanah. Apa itu? Teriak penjaga kawasan itu, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Ye Zhongming dan penjaga itu mendongak ke atas dan melihat kapal luar angkasa itu. Ye Zhongming mengerutkan keningnya. Semua yang terjadi sama seperti 10 tahun yang lalu. Ye Zhongming bertanya-tanya,
Kenapa kapal perang luar angkasa itu meninggalkan WHL di bumi dan membuat semua orang saling bertarung untuk mendapatkannya? Meskipun begitu, Ye Zhongming sudah memutuskan, bahkan jika pertarungan bertahan hidup terulang kembali, dia akan memanfaatkan semua yang dia dapatkan dari kehidupan sebelumnya untuk menjadi lebih kuat. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Sebenarnya mau gue lanjutin sampai habis tapi sudah keduluan. Ya sudah terlanjur ngedit, ya gue up aja dah.